Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Senin Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang hari naas orang yang lahir Senin Pahing menurut Primbon Jawa. Hari naasnya jatuh pada Rabu Wage dan Sabtu Wage. Jadi Senin Pahing hari naasnya Rabu Wage dan Sabtu Wage. Kita cek ya, Rabu Wage tanggal 16 ya, untuk Juli ini ya. Rabu Wage tanggal 16, Sabtu Wage tanggal 26. Jadi orang yang lahir Senin Pahing ya, itu hari naasnya di bulan Juli ini jatuh pada tanggal 16, yaitu Rabu Wage, dan jatuh pada hari Sabtu Wage tanggal 26. Apa yang harus dilakukan ketika kita ketemu dengan hari naas? Teman-teman Senin Pahing, yang harus Anda lakukan ketika ketemu dengan hari naas, perbanyak diam. Tapi bukan diam enggak ngapa-ngapain ya, tapi diam-diamnya itu laku spiritual. Anda zikir, Anda meditasi, Anda puasa, atau Anda sedekah, atau semuanya kamu lakukan yang sifatnya spiritual tadi yang saya sampaikan. Tujuannya apa? Supaya kita ini terhindar dari apes, dari sial. Itulah hari naas itu seperti itu. Jadi jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu bisnis, usaha itu ya. Dikurangi ya. Lebih dominannya itu ke sifatnya yang sifatnya spiritual. Ya, tafakur, tadabbur, baca kitab suci, berzikir, puasa. Jadi seperti itu. Juga ada tambahan lagi ya teman-teman Senin Pahing ya. Hari naas ada tambahan 2 hari naas lagi. Manakala orang tua Anda sudah meninggal dunia, itu juga masuk kategori hari naas. Jadi kalau Anda punya orang tua dan orang tua Anda sudah meninggal dunia, maka itu masuk hari naas. Apa yang harus dilakukan? Mendoakan. Ya. Jadi setiap 35 hari sekali ya, itu ada 2 hari naas ya, Rabu Wage dan Sabtu Wage ya tadi ya. Ya. Jadi tanggal 16 sama tanggal 26 untuk bulan Julinya ini. Saya melihat tanggalnya seperti ini. Kalau untuk bulan Agustusnya, Rabu Wage jatuh tanggal 20 ya. Terus Sabtu Wage-nya jatuh tanggal 30 ya. Jadi itu yang harus Anda lakukan ya. Jadi 2 hal tadi itu Anda harus lakukan, harus Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda ya. Jadi dua tanggal itu ya. Jadi ada di 2 tanggal dalam 35 hari sekali, ada 2 hari naas ya, untuk teman-teman Senin Pahing, Rabu Wage dan Sabtu Wage ya. Ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita ini katakanlah hari naas ya, ketemu dengan hari naas, hari apes ya, itu yang harus kita lakukan. Terus bagaimana kalau teman-teman Senin Pahing itu setiap harinya apes? Terus Senin Pahing itu setiap harinya sial, hidupmu banyak masalah. Apakah itu ujian? Bukan ya. Kalau ujian itu tidak mungkin lama ya. Kalau ujian itu di bawah kemampuan Anda, artinya masalahmu itu masih bisa kamu handle, itu ujian. Tapi kalau Anda katakanlah bertahun-tahun, hampir 1 tahun kena masalah ya, tidak bisa keluar dari masalah, itu ada 2 faktor. Bisa jadi kamu sedang dihukum sama Tuhan, bisa jadi kamu sedang menjalani karma. Jadi 2 hal tadi ya. Ketika kamu ketemu dengan hukuman Tuhan, kamu tahu, oh iya, saya pernah melanggar perintah Tuhan, berarti ada sesuatu yang harus saya tobati. Segera lakukan pertobatan. Begitu pula ketika kamu ketemu dengan yang namanya karma. Oh iya, saya dulu pernah menyakiti seseorang ya, orangnya juga menderita bertahun-tahun. Maka mau tidak mau ya kamu harus terima, kamu harus jalani. Ya memang menyakitkan,
Orang yang kamu sakiti ya juga menyakitkan juga gitu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi rumusnya ada di situ. Ketika kita ini katakanlah ya menjalani karma, menjalani hukuman Tuhan, itu pasti kita akan ketemu dengan yang namanya apes, kita ketemu dengan yang namanya sial. Dan ini bisa kita minimalisir, artinya bisa kita enggak kerasa ya, itu dengan tirakat. Ya, yang pertama ketika kamu tirakat, ketika itu hukuman Tuhan, kamu tobat, masalahmu pasti akan selesai. Manakala Tuhan mengampuni dosamu. Satu itu. Kedua, ketika itu karma, ketika tirakatmu lebih soro, lebih berat, maka rasa derita karma itu tidak kerasa. Walaupun kamu menjalani, karma itu tidak bisa diputus ya. Harus dijalani, harus dipertanggungjawabkan. Itulah keadilan Tuhan. Beda dengan hukuman yang ada di negara kita. Ya beda. Ada amnesti, ada grasi. Ya. Kadang pada waktu proses persidangan, ya, jaksanya disuap, hakimnya disuap. Katakanlah hukumannya 10 tahun, jadi 3 tahun. Banyak sekali terjadi di negeri Konoha ini. Ya. Tapi kalau itu kaitannya dengan karma, ya, yang diberikan Tuhan atas perbuatanmu menyakiti orang lain. Ya, kalau 10 tahun ya 10 tahun. Ya, kamu tobat model apapun, kalau itu karma belum 10 tahun tidak bakal selesai. Cuma ketika kamu menjalankan spiritual, tirakat, ya, mau tirakati, itu tidak kerasa. Tapi tetap kamu menjalani, ibarat kamu makan soto 10 mangkok kamu tidak kenyang. Ya, itulah ya. Apakah dengan ketika kita ini katakanlah minta maaf sama orang yang kita sakiti itu bisa mengurangi? Bisa. Tapi 1001. Siapa yang bisa mengikhlaskan? Ketika orang yang kamu sakiti, ya, itu menderita bertahun-tahun. Ya, menderita batin, menderita psikologis, dompetnya juga menderita, semua pada menderita. Nah, coba dipikirkan, coba dibayangkan, ya, jadi seperti itu. Ya, nah, semoga ini bisa menjadi gambaran, semoga ini bisa menjadi wawasan ya bagi teman-teman Senin Pahing kaitannya dengan hari naas, hari apes. Ya. Makanya di dalam primbon itu ada hari naas ya. Tujuannya supaya apa? Supaya Anda ini tidak melulu mengejar materi. Ada hal spiritual yang harus Anda perhatikan. Nah, demikian, semoga bermanfaat ya. Silakan ya teman-teman, kalau Anda katakanlah ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Kita akan kupas lebih dalam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.